Oke, ini adalah tampilan RStudio. Jadi ini adalah script R-nya yang dibuat seperti itu. Kemudian juga ada file Excel yang sudah diringkas untuk proses import data nantinya. Jadi biar agar lebih mudah nanti dalam proses menganalisis menggunakan RStudio. Nah, jadi di sini ada analisis 1, kemudian analisis 2 nantinya, kemudian ada analisis 3 dan 4 ada di bawah, dan analisis 5. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk RStudio-nya di sini, kalau kita belum memiliki package ggplot 2 dan dplyr, maka kita perlu untuk menginstal terlebih dahulu. Jadi pastikan koneksi WiFi sudah nyala, seperti itu, baru kita lakukan penginstalan. Dan proses ini hanya perlu dilakukan satu kali saja. Jadi kalau nanti sudah diinstal, kita tidak perlu melakukan install kembali. Namun, setiap kita melakukan analisis, kita perlu mengaktifkan package tersebut. Nah, jadi tinggal kita lihat, nah ini artinya sudah ada ya dan sudah aktif. Nah, oke, kita akan melakukan analisis 1. Jadi di sini kita akan menggunakan data yang ini. Nah, ini tinggal kita cara mengimportnya ini pakai cara seperti ini saja ya, pakai perintah data read delim clipboard, kemudian headernya adalah true, seperti itu. Nah, di sini kita copy dulu pada R, tapi kondisinya jangan di enter lebih dahulu, jadi masih dalam posisi seperti ini. Nah, sebelum kita enter, kita copy dulu Excel-nya dari nama variabelnya, karena tadi kita tulis headernya adalah true. Nah, setelah kita copy, nah di sini cukup enter, jadi tidak ada paste ya, jadi tinggal copy dari Excel-nya, kemudian tinggal enter. Nah, artinya datanya sudah ready. Nah, untuk melihat 6 data teratas, kita pakai perintah hit data. Nah, kita mengetahui bahwa judul variabelnya adalah tahun dengan T-nya besar, data titik penyu, dan jenis penyu. Seperti itu. Kemudian kita lihat summary datanya bagaimana. Nah, ternyata di bagian jenis penyu, variabel jenis penyu ini masih keliru, karena masih dianggap sebagai karakter. Seharusnya kan dia berupa faktor. Sehingga kita perlu untuk merubah dia menjadi faktor dengan perintah yang ini. Jadi inilah nama datanya, kemudian dolar nama variabelnya, kemudian perintah s factor. Seperti itu. Lanjut kita lihat ringkasan data kembali. Dan ini sudah sesuai. Untuk jenis penyunya ada 4. Seperti itu. Dan ada 16 buah. Karena kan dari tahun 2008 sampai tahun 2023. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat grafik pertama, di mana sini adalah satu tampilan yang akan muncul 4 gambar. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi namanya ggplot dengan informasi seperti ini. Ini adalah nama datanya, kemudian ini adalah X-nya, jadi aksisnya itu adalah tahun, kemudian Y-nya adalah data penyu, kemudian grup dan warnanya itu berdasarkan jenis penyunya. Seperti itu kan, berdasarkan jenis penyunya. Nah, di sini tanda plus ini adalah untuk menambah komponen tambahan pada grafik. Jadi seperti ini misalnya, saya ingin menambahkan judul, nama aksis, dan nama Y misalnya. Nah, ini tinggal kita ganti saja yang ada di dalam tanda petik, seperti itu. Kemudian karena kita nanti akan menampilkan grafik garis, maka kita pakai fungsi geom line, dan grafik titik, maka dengan geom point. Nah, kita coba dulu nih, sampai sini dulu. Bentuknya seperti apa sih? Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak ada titik-titiknya. Nah, itulah maka kita memerlukan geom point. Seperti itu. Kalau dengan geom point, nanti akan muncul ada titik-titiknya seperti itu. Kemudian ini juga mungkin perlu kita tambahkan labelnya, label angkanya. Nah, di mana labelnya ini nanti akan berada di sini, tapi agar dia tidak tertimpa oleh titiknya, maka kita tambahkan 5. Berarti dia nanti labelnya ada di atas. Atau misalnya kita coba dulu nih, tanpa plus 5. Kita coba sampai sini. Nah, nanti akan seperti ini nih. Jadi ada beberapa yang dia tertimpa seperti itu. Nah, makanya kita tambahkan plus 5. Seperti itu. Kita ulang lagi. Oh ya. Nah, dalam posisi ini karena dia masih tanda plus, nah ini berarti masih ada yang keliru di kita. Maka kita perlu keluar dari proses ini dengan cara menekan escape di keyboard kita. Jadi kita berlebihan di sini. Kita tekan escape. Seperti itu. Nah, ini sudah kembali lagi ke proses. Nah, jadi kita mengkopinya tadi dengan plus. Nah, kita ulang. Nah, ini adalah tampilannya seperti itu. Jadi ini tidak terlalu tertimpa. Nah, kemudian ya, ini
ininya kita tetap karena kita ingin menampilkan satu grafik satu tampilan 4 gambar, ini kita menggunakan fungsi namanya facet wrap berdasarkan grupnya adalah jenis penyu. Nah, nantinya kita tidak perlu memerlukan tema atau legenda. Legenda kan kita tidak perlukan. Nah, sehingga kita perlu menambahkan perintah temp legend positionnya non seperti itu. Nah, sehingga kalau kita jalankan langsung ini data seperti itu, nah maka tampilan akan seperti ini. Nah, tapi kalau di sininya temnya tidak kita pakai, misalnya seperti ini ya. Nah, ini artinya kalau di warna hijau berarti tidak akan dieksekusi ya. Seperti itu. Jadi hanya berupa bantuan komen saja. Nah, misalnya kita seperti ini, kita tidak menggunakan temp. Nah, jadi tetap ada legendanya. Padahal kan sudah ada informasi kan di sini. Nah, sehingga makanya kita menambahkan fungsi temp legend position and non. Nah, ini adalah hasil untuk gambar pertama, satu tampilan terdiri dari 4 gambar seperti itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk nama yang ada di sini. Nama variabelnya itu jangan sampai keliru, dan bentuk datanya harus dibuat ke bawah seperti ini untuk pengelompokan seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba grafik 2, bagaimana satu grafik ini terdiri dari 4 garis yang mungkin tadi sudah ada terlihat ya. Nah, ini tinggal kita ya, dan di sini juga ada menambahkan garis smoothing di sini. Nah, sama X-nya itu nanti dimulai dari tahun 2008 sampai tahun 2023. Nah, mungkin kita akan jalankan ini dulu sampai sini. Menggunakan data yang sama, namanya adalah data. Kita coba. Nah, ini game smooth ini nanti ada tambahan garis seperti ini. Nah, ini kan mengikuti regresi linear seperti itu. Jadi sebenarnya ada 4 garis ya. Ini kan ini karena kecil jadi tidak terlalu terlihat. Nah, secara default aksis di sini 2010, 2015, sama 2020. Nah, ini memang agak sulit untuk dilengkapin. Nah, mungkin kalau kita ingin melihat dari awal di sini biar akan muncul angka 2008-nya, maka kita tambahkan xlim. Jadi limitnya dari awal sampai akhir gitu ya. Ini kan data dolar tahun ke-1, elemen ke-1 itu 2008 sampai data variabel tahun untuk banyaknya baris data. Nah, kita coba copy. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi dimulai dari tahun 2008, 12, 16, sama 2020 seperti itu. Nah, itu untuk grafik 2. Nah, kemudian saya ingin mencoba lagi nih menggunakan bagian analisis 2 untuk melihat status bertelur. Untuk bagian bertelur atau tidak seperti itu. Nah, jadi kita tinggal copy ini, copy datanya seperti itu ya. Nah, tapi ya sebelumnya kita import dulu dengan menggunakan, kita namakan perintahnya adalah data 2 ya, biar tidak bentrok dengan data yang pertama. Nah, ini jangan di enter. Nah, setelah kita taruh di sini, baru kita kembali ke sini, analisis 2, kita masukkan. Nah, ini kan ada 2 grup ya. Kalau ini kan tadi ada 4 grup, sedangkan ini ada 2 grup. Di mana grupnya adalah bertelur dan tidak bertelur. Seperti itu. Nah, tinggal kita kembali ke R-nya, enter. Kita enter, sudah masuk. Kemudian kita lihat 6 data teratas, summary datanya ternyata masih keliru di bagian status bertelur. Kita jadikan faktor. Nah, di sini kan karena kita menggunakan data 2 dan variabelnya status bertelur, nah perintahnya seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan dan sudah sesuai 16 dari tahun 2008 sampai 2023, maka ada 16 data. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan berupa grafik batang. Nah, di mana grafik batang itu nanti berdampingan untuk yang bertelur dan tidak bertelur. Nah, di sini, saya coba dulu nih. Nah, ini tahun ya, tahun, kemudian data, fill itu warna ya, secara groupingnya itu bagaimana? Ini status bertelur. Nah, temp minimal ini maksudnya adalah kalau tadi kan awalnya itu tidak pakai temp minimal ya, tema grafik, maka shadingnya berwarna abu-abu. Nah, ini biar shadingnya berwarna putih. Seperti itu, ini pakai temp minimal. Nah, kemudian ini ada perintah untuk gambar berupa identity. Nah, misalnya kita buat nih seperti ini. Kita copy tanpa tanda plus. Nah, tampilan akan seperti ini. Jadi ada 2 seperti ini di sini. Seperti itu. Jadi ini adalah merah adalah bertelur, sedangkan yang biru adalah tidak bertelur seperti itu.
Nah, mungkin tinggal kita tambahkan judulnya, nama X-nya, nama Y-nya. Kemudian mungkin kita perlu juga nambahkan label di grafik batang ini. Seperti itu. Nah, tinggal kita lengkapin. Seperti itu. Nah, disinilah kita memberikan tambahan label. Dan ini memang di sini ada beberapa data yang bernilai 0 seperti itu ya. Seperti itu. Dan di sini ada legendanya karena kita tidak ada informasi yang biru atau merah apa. Tadi kita tambahkan legenda. Nah, jadi kalau tadi grafiknya berupa grafik garis, yang ini berupa grafik batang. Seperti itu. Oke, itu sudah grafik yang ketiga, analisis kedua. Kita akan masuk lagi ke analisis ketiga untuk membuat menambahkan standar deviasi. Kita menggunakan diagram batang, kemudian nanti kita tambahkan standar deviasinya seperti itu ya. Nah, datanya ini kita menggunakan data analisis ketiga. Nah, datanya ini sebelumnya sudah saya sesuaikan. Jadi di sini sudah, ini adalah total ya. Total C Midas untuk tiap bulan. Jadi untuk semua tahunnya dari tahun 2008 sampai tahun 2023 dari tiap bulan Januari saya jumlahin. Jadi ada 3 yang mendarat gitu ya. Nah, ini benih sata ada 24. Nah, ini adalah jumlah untuk tiap bulannya seperti itu. Kalau ini adalah standar deviasinya seperti itu. Nah, di sini jadi dalam hal ini saya ingin melakukan untuk yang C Midas. Nah, ya udah tinggal kita copy aja nih datanya. Misalnya untuk C Midas yang ini saya masukkan ke sini dengan judul jumlah. Kemudian yang bagian standar deviasi saya masukkan ke sini. Seperti itu. Oh ya. Ini jangan pakai ini ya. Seperti itu ya. Ya kita pakai pastenya paste spesial. Value-nya aja biar nggak keliru. Karena ini pakai formula untuk perhitungannya. Oke. Nah, ini untuk Midas, C Midas. Kita lakukan import data ya. Sebelumnya kita ini dulu, kita namakan data 3. Nah, ini salah ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah terenter terlebih dahulu. Nah, kalau kita klikkan data 3 di sini. Nah, jadi begini nih tampilannya, jadi agak keliru. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi jangan di-enter terlebih dahulu kelirunya. Jadi nah ini jangan di-enter terlebih dahulu. Kita copy di sini. Kemudian barulah di-enter. Nah, baru kita cek. Sudah oke belum nih? Nah, kenapa kita pakai hit? Karena kita hanya ingin melihat 6 data teratas. Tapi kalau datanya hanya sedikit sih ya nggak apa-apa. Kita langsung tulis aja data 3. Data 3. Kalau muncul. Tapi kalau datanya panjang kan akan men-scroll nanti kita. Nah, sama seperti sebelumnya. Bulannya itu berupa faktor. Maka kita perlu untuk membuat faktor. Atau mungkin saya lihatkan kalau bulannya belum difaktorisasi dulu. Nah, saya coba ulangi lagi, saya import datanya. Bulannya tidak saya lakukan faktorisasi gitu ya. Bentuknya seperti apa sih? Nah, kita langsung pakai ini. Jadi di sini kalau kita bulannya tidak digunakan sebagai faktorisasi, tampilannya seperti ini nanti. Tampilannya akan seperti begini. Nah, seperti ini. Jadi X-nya itu dianggap sebagai variabel numerik, bukan kualitatif. Nah, sedangkan itu kan bulan itu kan kualitatif ya, bukan numerik. Nah, ini kan jadinya keliru. Nah, sehingga inilah kita perlu untuk memfaktorisasikan. Seperti itu. Nah, setelah kita kembalikan faktorisasi, ini, nah tampilan akan seperti ini. Nah, mungkin karena ini ada legenda, sedang kita sudah tahu ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, ya legendanya kita ditiadakan saja. Baru kita tambahkan judul, bulan, jumlah penyu, seperti itu. Judul X-nya, judul Y-nya maupun judul grafiknya. Nah, kemudian karena ini namanya masih 1, 2, 3, kita akan mengganti dengan label. Nah, Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Jadi kita buat labelnya. Nah, nantinya ini saya copy sampai sini tanpa tanda plus. Nah, nanti akan seperti ini. Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya. Nah, Desember datanya 0 di sini. Untuk C Midas. Nah, di sini ya tinggal kita tulis ini bahwa data C Midas. Nah, barulah kita menambahkan garis standar deviasi. Nah, di sini kenapa Y-min-nya dari jumlah? Nanti garis itu dimulai dari jumlah di sini sampai dia atas. Nanti
sampai jumlah plus SD gitu ya, ditambah dengan standar deviasinya. Nah, ini ukuran garisnya adalah 0,2. Nah, misal kemudian kita tambahkan lagi di sini adalah label nilai angkanya. Nah, seperti ini. Jadi garisnya itu dimulai dari sini, dari garisnya ini ya, diagram batangnya, sampai ditambah dengan standar deviasinya. Nah, seperti itu. Jadi jadilah ini untuk diagram batang. Nah, sehingga kalau kita ingin melakukan import data yang lain, ya tinggal kita sesuaikan lagi untuk data 3, read delim gitu ya. Nah, ini misalnya saya ingin mencoba apa? Misalnya saya ingin melihat total. Nah, di sini total, batas spesial, value, kemudian yang standar deviasi total, saya akan coba. Nah, di sini saya copy, kemudian saya enter. Nah, ini adalah data total. Kalau tadi kan hanya penyu Midas aja. Nah, di sini ada data semua penyunya. Kita akan coba lihat. Oh iya, di sini lupa ya. Bulannya jangan lupa. Bulannya dijadikan faktor. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, ini adalah bentuknya. Seperti itu. Nah, size ini adalah ukuran dari label ya, 7,3. Dan VJust ini adalah vertikal, dia berada di 1,6. Ini bisa diganti-ganti angkanya berapa. Nanti dia akan berbeda peletakannya. Seperti itu. Nah, itu adalah untuk analisis ketiga, penambahan standar deviasi. Nah, ini karena dia diagram batang masih satu. Nah, saya ingin menambahkan nih, bagaimana kalau diagram batangnya ada dua grup, yaitu status bertelur. Jadi di Januari ini nanti ada status bertelur, iya, sama status bertelur tidak. Dan saya tambahkan standar deviasinya. Nah, ini untuk analisis keempat. Analisis keempat, kita menggunakan data yang bawah. Nah, ini datanya harus kita buat diri ke bawah seperti ini. Kemudian kita lakukan analisis keempat. Di sini kita copy, jangan di enter. Kemudian kita copy yang di Excel. Di sini baru kita enter. Kemudian kita lihat 6 data teratas. Oke, sudah oke. Dan status dan bulan perlu kita buat menjadi faktorisasi. Maka kita buat dia menjadi S faktor. Nah, selanjutnya, nah udah, tinggal kita copy aja ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini perbedaannya adalah di bagian fill status. Nah, kalau di sini kan bulan, jumlah, dan fill-nya adalah bulan. Jadi bulannya itu berdasarkan X gitu ya. Nah, kalau ini adalah ada grouping-nya. Makanya di sini fill-nya itu bukan bulan, tapi berdasarkan status. Sehingga nanti ada dua grafik. Perbedaannya hanya di sana. Oke, kita copy. Ini di sini. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, udah. Kita kalau mau meng-save data image-nya tinggal kita klik kanan save image as atau copy. Nah, tinggal kita copy ke dokumen seperti itu. Atau bisa juga kita export di sini menjadi image. Nanti ada pilihannya berupa PNG, JPEG atau sebagainya. Atau mau jadikan langsung PDF. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, analisis 5. Saya akan membuat box plot. Box plot untuk tiap tahun. Dari tahun 2008 sampai tahun 2023. Seperti itu. Nah, ini saya menggunakan data yang kelima. Analisis yang kelima. Nah, di sini sudah saya gabungkan semua datanya dari tahun 2008 sampai tahun 2023 di sini. Nah, saya ingin melihat membuat box plotnya seperti apa. Nah, sudah, kita import, kita namakan data 5. Kemudian kita copy datanya, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita lihat sudah benar belum judulnya. Ya, judulnya ada banyak ya. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin analisis yang Midas aja deh. Nah, ini coba kita lihat nih. Judulnya itu ada C besar titik-titik Midas. Nah, jadi harus menyesuaikan nanti. Nah, di sini saya buat dulu jadi faktor ya untuk bulan dan tahun. Kemudian ini ada perintah untuk mencari nilai median. Nilai median. Jadi di sini ada ini ya.
ada data tahun. Jadi yang ingin dicari mediannya adalah untuk data MIDAS. Jadi saya ingin melihat median untuk di tiap tahunnya berdasarkan bulan itu bagaimana. Nah, di sini datanya data 5 ya. Namanya data 5. Kemudian berdasarkan tahun yang dicari median adalah yang bagian variabel C MIDAS. Nah, ini kita pakai median. Nah, kalau rata-rata tinggal kita ganti min. Tapi kita kalau di box plot itu kita biasanya menggunakan median. Nah, kita lihat, kita lakukan. Nah, ini adalah median untuk C MIDAS untuk tahun 2008 adalah 6, 2009 4,5 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian ya udah kita menggunakan ggplot di sini. Nah, ini karena kita pengelompokannya berdasarkan tahun ya, maka kita ganti tahun. Kalau tadi kan berdasarkan status bertelur. Nah, ini adalah berdasarkan tahun. Jadi kita tidak buat dua grafik ya. Seperti itu. Nah, ini kita pakai perintah geomboxplot. Nah, ini juga kalau kita ingin meletakkan, tadi kan judulnya di tengah seperti ini, kita ingin membuat judulnya berada di tengah-tengah sini. Nah, kita bisa menambahkan hajus 0,5, berarti di tengah sini namanya. Kemudian ini adalah pengaturan elemen aksis X, aksis Y, dan legend title. Jadi fontnya itu di bold, kemudian warnanya diberi warna biru, dan fontnya sebesar 12. Nah, ini. Nah, ini ya ini yang tinggal ini aja nih, tinggal diganti nih. Judulnya apa, tahunnya apa, jumlah penyunya apa. Nah, ini karena dia MIDAS ya udah kita tulis C MIDAS. Itu. Nah, disinilah ada penambahan label median. Nah, maksudnya itu label median, saya copy ini dulu. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada informasi nih, nilai yang di sini ini berapa. Ini kan garis median di sini. Kalau ini kan outlier. Nah, ini adalah box plot untuk tiap tahun. Nah, jadi saya ingin menambahkan angka di sini biar ketahuan. Berapa sih angkanya? Nah, dengan vertikalnya adalah negatif 0,5. Udah, kita copy. Nah, jadi nanti ada angka seperti ini. Nah, jadi ada sebuah informasi yang menarik. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita nanti mau merubah dia, misalnya kita ingin menganalisis yang lain, misalnya hit data 5. Nah, saya mau coba yang total dong. Ya udah, yang di sini kita ganti total. Total, kemudian yang di sini juga kita ganti total. Total penyu gitu ya, jumlah penyu. Nah, ini kita jumlah penyu keseluruhan. Seperti itu. Nah, labelnya di sini juga jangan salah di sini. Ini juga adalah total. Jadi yang C MIDAS tadi kita ganti semua jadi total karena judulnya adalah total di sini. Kalau kita mau lihat bertelur ya tinggal kita ganti bertelur. Seperti itu. Nah, kita coba lakukan. Dari atas ya, dari sini. Nah, ini adalah yang untuk jumlah penyu secara keseluruhan. Box plotnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja. Ya, terima kasih.